Oke, selamat sore, salam jojo, sahabat petani pisang seluruh Indonesia dan petani pisang khususnya Tanah Karo. Oke, hari ini kita akan coba untuk melaksanakan proses pemupukan ya, pemupukan pada tanaman pisang di lokasi kita ini yang umumnya kita lakukan pemupukan 4 bulan sekali ya, 4 bulan sekali yang kita lakukan. Dan seperti ini ya, saran buat teman-teman untuk jumlah pohon ya, pohon pisang dalam satu rumpun itu sebagusnya dimaksimalkan 3 ya, 3 sama seperti ini juga. Ini sudah kita lakukan pemupukan tadi, tapi belum selesai. Ini yang sudah berbuah, sudah kita sungkup seperti yang sudah saya posting juga. Jadi 3 ya, maksimal 3 diusahakan. Kalau ada anakannya mungkin bisa dipindah ataupun dicabut saja atau bisa dijual juga. Jadi hari ini kita akan langsung saja. Yang biasa kita lakukan itu pemupukan dengan pupuk kandang ya, atau kompos. Ini bukan pupuk kandang, ini sebenarnya humus hutan ya, humus hutan yang kita dapatkan kemarin. Ini sudah sekitar umur 12 tahun ya, tidak pernah dibongkar. Jadi kita kemarin minta dibongkar, memang lumayan mahal juga. Ini bambu banyak. Jadi kalau untuk humus hutan tidak perlu proses fermentasi lagi ya. Kalau untuk kohe mungkin masih butuh untuk proses fermentasi agar tidak menjadi pembawa penyakit juga atau berupa jamur sekitar tanaman kita. Baru yang kedua, ini kaptan, kapur pertanian ya, atau bisa juga dolomit. Kalau dolomit yang ada, kita kebetulan adanya kaptan. Ini kaptan ini mengandung kalsium, magnesium yang juga akan membantu penyerapan nutrisi makanan agar lebih maksimal, sekaligus juga untuk menjaga pertumbuhan jamur ya, atau bakteri di sekitar perakaran pisang. Oke, jadi di sini ada lagi yang biasa kita pakai, ini POMI 4-in-1 ya, ini pupuk bioorganik ya. Ini juga mengandung fungisida dan bakterisida organik ya, yang kita pakai biasanya. Ini untuk semua tanaman kita pakai memang. Dan di sini dia mengandung unsur hara, makro mikro, pengurai bahan organik, penambat N, pelarut P, pelarut K, asam amino, enzim, vitamin, antibodi tanaman, dan CPT, zat pengatur tanaman ya. Oke, dan ini mengandung mikroorganisme. Kalau menurut yang kita tahu, ini ada 13 jenis mikroorganisme yang terkandung di dalamnya, dan memang semuanya untuk tanaman kita di sini sudah 3 tahun ini kita pakai. Jadi ini nanti untuk 10 air kita pakai 4 tutup ya, tapi ini biasanya dikocok dulu sebelum dilarutkan, dikocok terlebih dahulu. Di sini juga udah kita sediakan gembor ya, penyiraman nanti. Oke, sebenarnya bisa dilakukan terpisah ya, dengan pemberian pupuk kandang ataupun kompos. Baru kemudian seminggu atau 2 minggu kemudian kita pakai lagi, kita tabur lagi kaptan. Tapi ini karena hari ini kita mau buat video sekaligus, makanya kita akan coba untuk memberikannya sekaligus. Jadi tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan tempat penabur ya, penaburan ya. Ini memang sebagusnya, kalau saya sarankan kepada teman-teman, lihat aja posisi tajuk daun ya. Jadi sebenarnya udah bisa di posisi 1 meter ya dari jarak
batang. Ke tempat ini sebenarnya 1 meter lebih bagus, cuma karena ini ada tanaman ubi juga di sini, ubi jalar, jadi biar tidak terganggu kita buat agak merapat sedikit. Oke, jadi untuk humusnya ini atau kompos atau pupuk kandangnya kita tabur saja seperti ini, tidak perlu cara khusus. Setelah kita buat tempat pemupukannya, tidak ada batasan ya teman-teman, secukupnya. Kalau untuk pupuk kompos tidak ada batasan, tidak ada namanya overdosis, kecuali kalau teman-teman menggunakan pupuk kimia, itu mungkin dosisnya harus pas, harus tepat. Tapi kalau untuk yang biasa kita lakukan, ini sekitar 2 kilo lah ya, untuk perumpunnya 2 kilo dari 4 bulan sekali. Ini ada cacing-cacingnya banyak, ini menandakan tanahnya subur ya, bagus ya, udah normal, udah matang ya. Oke, tidak apa-apa, ini untuk penggembur tanah. Baru setelah ini, setelah menurut kita cukup, sebentar, ini belum saya cairkan. Ini 4 tutup ya teman-teman ya. Kalaupun tidak ada merek ini, mungkin yang lain juga tidak masalah, tidak apa-apa, silahkan saja. Kita bukan promosi produk ya, kita hanya merekomendasikan caranya saja. Nah, ini jadi 4 tutup, kita cairkan ke air. Ini wangi, tidak bau sama sekali. Ini wangi sekali, seperti wangi kecap. Cukup. Ini sebenarnya bisa untuk 4 atau 5 tanaman ya, 5 rumpun pisang ya. Kita tutup kembali. Organik ya, tapi ini mengandung bakteri sehingga tidak bisa dicampur dengan bahan-bahan kimia. Oke, baru di atas pupuk kandang tadi atau kompos tadi kita siram seperti ini. Apalagi kalau teman-teman menggunakan pupuk kandang, merekomendasikan untuk menggunakan sejenis pupuk mikrobia ya, agar ketika misalnya proses fermentasi belum sempurna, mikrobia yang terkandung di dalam produk yang kita sebut akan membantu. Baru sisa-sisa daun seperti yang kemarin kita bilang, cincang daun-daun yang ada di sekitarnya agar tidak susah untuk menyebarkannya di atas ya. Baru sebagusnya ini kita tutup ya teman-teman, sebagusnya kita tutup. Memang posisinya lokasi kita ini karena ada tanaman lainnya, jadi agak susah. Ya, kalaupun tidak terlalu tidak masalah sebenarnya, cuma sayang karena mikroorganisme yang tadi sudah kita siramkan itu adalah makhluk hidup ya teman-teman. Itu hidup dan dia akan lebih banyak lagi berkembang biak ketika kita tutup dan memproses daun-daun kering ini menjadi pupuk juga.
Jadi proses pemasakannya akan lebih sempurna lagi, akan lebih banyak lagi untuk nutrisi untuk pisang kita. Oke, sepertinya sudah cukup tertutup ya. Ya seperti itu dia ya, maaf karena kondisinya agak terbatas. Baru tuh pengapurannya ini, pengapuran kita pakai kaptan ya, kapur pertanian. Cukup ditebar aja seperti ini ya. Kalau dolomit juga bisa, tidak masalah. Cukup 4 genggam ya untuk per pohonnya, per rumpunnya ya. Jadi seperti ini aja. Ini akan sangat membantu untuk mencegah pertumbuhan jamur atau bakteri yang akan mengganggu tanaman pisang kita. Ini belum berbuah, mungkin sebentar lagi ya. Ini yang sebelahnya sudah. Oke, kita lanjut lagi yang kedua sebagai sampel biar teman-teman lebih jelas ya. Itu tadi sudah kita taruh pupuk kandang ataupun humus, tinggal kita siram. Makanya saya bilang tadi sebenarnya posisi di sini ini paling bagus, posisi 1 meter nih dari sini ya. Cuma karena ini terbatas tadi tidak apa. Oke, untuk baru kita siram kaptan lagi. Ini seperti saya bilang tadi, ini memang harusnya sudah pindah anakan ini ya, karena di sini udah ada 5. Cuma ini mungkin panennya hanya sekitar 3 atau 4 bulan lagi. Jadi mungkin ini satu yang akan kita pindah nanti, karena ini ada 3. Ini yang paling tua. Baru ini pun tidak akan lama lagi untuk berbuah. Dilanjut dengan ini, baru nanti tubuhkan lagi. Akan ada lagi anakan-anakan seperti ini ya. Ini banyak anakannya. Ini pisang Ambon tapi kita ambil lokal ya. Ini pendek, hanya 2 meter. Udah saya upload juga. Oke ya, ini dia untuk proses pemupukan pisang yang rutin kita lakukan di lahan kita. 4 bulan sekali ya, cukup 4 bulan sekali untuk pisang. Itu juga sudah bagus. Oke sahabat petani, mungkin itu aja untuk video kita hari ini. Untuk mendukung kita untuk terus melakukan video-video, membuat video-video yang lainnya tentang pisang, alpukat dan tanaman lainnya, mohon dukungannya. Jangan lupa subscribe, like dan share ya teman-teman, untuk tetap memotivasi kita untuk membuat video-video yang mungkin akan menambah masukan dan pelajaran buat teman-teman. Yang juga jika teman-teman juga punya saran, kritikan, silahkan dikasih di kolom komentar agar kita juga bisa memperbaiki video-video kita sebagai tambahan dan masukan buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih sahabat petani pisang khususnya. Salam menjua-jua.
Oke, demikian video kita untuk hari ini dari Tanah Karo, 1256 meter di atas permukaan laut, sekitar 12 kilo dari Gunung Sinabung. Oke, terima kasih sahabat petani. Salam berjuah-juah.